Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitro selaku dosen mata kuliah Matematika Dasar yang telah memberikan kesempatan untuk perbaikan nilai AS mata kuliah Matematika Dasar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adaka Uktura Prasetyo, kelas K31B, NRP 036. Untuk soal yang saya dapatkan sendiri, kan ini menurut dari NRP. Jadi soal yang saya dapatkan yaitu y x kuadrat min 36y, 36 sebagai NRP saya, lalu min x kuadrat sama dengan 0. Nah, pertama-tama jika kita ingin mencari asimtot datar, maka kita harus melihat x pangkat tertingginya. Lalu kita tulis pasangan dari x pangkat tertinggi itu sendiri. Nah, di soal saya itu ada dua, yaitu y x kuadrat dan min x kuadrat. Jadi yang perlu kita tulis yaitu y dan min 1. Lalu jika sudah kita tulis y min 1, maka kita sama dengankan dengan 0. Lalu kita ubah menjadi y sama dengan 1. Lalu yang kedua, jika kita ingin mencari asimtot tegak, kita harus mencari kebalikannya dari asimtot datar itu sendiri, yaitu mencari y pangkat tertingginya. Nah, di soal saya juga ada dua, yaitu y x kuadrat dan 36y. Jadi yang perlu kita tulis yaitu x kuadrat dan min 36. Lalu kita sama dengankan dengan 0. Lalu kita ubah x kuadrat sama dengan 36. Nah, jika kita ingin merubah atau menghilangkan kuadratnya, kita harus mengakarkan variabel tersebut, yaitu kita ubah jadi x sama dengan plus minus akar 36. Lalu yang ketiga, kita kan harus mencari asimtot miring. Nah, asimtot miring rumusnya sendiri yaitu y kita sama dengankan dengan mx plus c. Nah, kita langsung masukkan aja ke soalnya, yaitu mx plus c kali x kuadrat min 36 mx plus c min x kuadrat sama dengan 0. Setelah kita masukkan ke soal itu, kita kalikan silang, yaitu mx plus c dengan x kuadrat. Nah, mengunculkan hasil yaitu mx pangkat 3 plus c x kuadrat min 36 mx plus c itu dikalikan silang juga, menghasilkan 36 mx min 36 c. Nah, lalu kita lanjutkan yaitu min x kuadrat sama dengan 0. Nah, jika kita ingin mencari asimtot miring, kita harus melihat dari x pangkat tertinggi yang ada dua. Nah, yaitu di sini kan ada x pangkat 3 dan x pangkat 2. Nah, yang x pangkat 3 kita sama dengan m. Nah, m kan itu kan 0. Nah, lalu untuk yang x pangkat 2 itu kan ini ada dua, yaitu c dengan yang terakhir yaitu min 1. Jadi kita umpamakan x pangkat 2 sama dengan c min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan asimtot miring kan 0 sama 0. Jadi di sini tidak ada asimtot miring karena gradiennya itu 0. Selanjutnya, setelah kita mencari asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring, kita mencari titik potong subu x. Nah, untuk mencari titik potong subu x, kita mengenolkan y-nya. Jadi kita ibaratkan y itu 0. Nah, setelah ditulis y sama dengan 0, kita masukkan ke soalnya, yaitu 0 x kuadrat min 360 min x kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu kan yang kiri kan sudah dikalikan dengan 0 semua, yang hasilnya 0. Jadi sisa x kuadrat sama dengan 0. Nah, kita harus mengubah menjadi x sama dengan 0. Nah, untuk caranya itu diakarkan. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan, jadi nanti menghasilkan x sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita mencari titik potong subu y. Nah, untuk mencari titik potong subu y, kita umpamakan x itu sama dengan 0. Setelah kita ubah x sama dengan 0 itu, kita masukkan seperti yang titik sumbu x, kita masukkan ke soal, yaitu y 0 kuadrat min 36y min 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, sama halnya seperti yang di atas tadi, sudah dikalikan ke 0 semua kan hasilnya tetap 0. Jadi tersisa 36y sama dengan 0. Nah, kita harus merubah menjadi y sama dengan 0. Nah, caranya yaitu y kita pindahkan ke kiri dan 36-nya kita pindahkan ke kanan. Yang awalnya dia perkalian dan menjadi pembagian, jadi y sama dengan 0 per 36, hasilnya y sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari titik balik. Nah, untuk titik balik sendiri yaitu y aksen sama dengan 0. Lalu kita harus memisahkan y-nya dari soalnya yang di atas tadi. Jadi yang dituliskan yaitu y
X kuadrat min 36 min X kuadrat sama dengan 0. Lalu Y sama dengan X kuadrat per, ini kan X kuadrat min 36 kan awalnya di kiri, itu kan perkalian. Nah, jika kita ubah ke kanan kan artinya dia menjadi pembagian. Jadi Y sama dengan X kuadrat per X kuadrat min 36 sama dengan 0. Nah, lalu untuk mencari Y aksennya, kita menggunakan rumus UV, yaitu U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U dibagi dengan V kuadrat. Lalu tinggal kita masukkan, yaitu Y aksen sama dengan 2X sebagai U aksen dari X kuadrat, lalu dikalikan X kuadrat min 36 sebagai V dikurangi 2X min 0 sebagai V aksen, dan dikalikan dengan U yaitu X kuadrat dibagi dengan V kuadrat yaitu X kuadrat min 36 kuadrat. Lalu kita kalikan silang menghasilkan 2X pangkat 3 min 72X min 2X pangkat 3 dikurangi 0 per X kuadrat min 36 pangkat 2. Lalu jika sudah, kita bisa mencoret dari 2X pangkat 3 nya. Nah, lalu menghilangkan yang 0 nya karena sudah tidak akan berpengaruh juga. Nah, menghasilkan min 72X per X kuadrat min 36 kuadrat. Nah, lalu kita gunakan yaitu 0 sama dengan min 72X. Nah, lalu kita ubah menjadi X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita mencari titik kritisnya. Untuk mencari titik kritis kita menggunakan yang hasil dari titik balik tadi, cuman yang bawah aja. Jadi yang X kuadrat min 36 kuadrat itu sama dengan 0. Lalu kita akarkan dua-duanya, menghasilkan X kuadrat min 36 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan 36 nya menjadi X kuadrat sama dengan 36. Lalu kita akarkan lagi untuk menghilangkan kuadratnya si X, yaitu akar X kuadrat sama dengan plus minus akar 36. Nah, menghasilkan X sama dengan plus minus akar 36 dan jadi X sama dengan 6. Lalu kita harus menganalisis. Nah, kita menggunakan permisalan, itu nanti akan saya cantumkan gambarnya. Lalu untuk permisalannya kita menggunakan yang atas tadi min 72X. Lalu untuk X nya kita bebas mau menggunakan angka apa saja, namun di rentang kurang dari 6. Nah, jadi intinya kurang dari angka 6. Jadi boleh ke belakangnya, tapi kita tidak boleh melebihi angka 6 itu sendiri. Jadi saya menggunakan di sini min 8. Jadi min 72 dikali min 8 kan hasilnya positif. Nah, berarti dia berada di domain positif. Lalu yang kedua sama seperti yang atas tadi. Untuk angkanya saya mencari menggunakan min 4 karena itu ada di rentang 6 sampai 0. Nah, kita menggunakan min 4. Jadi min 72 dikali min 4. Nah, itu kan hasilnya juga plus kan. Nah, berarti dia berada di domain plus. Lalu yang kedua sama, namun berbedanya ini kita mencari yang hasilnya itu negatif. Jadi saya menggunakan min 72 dikali 5 dan min 72 dikalikan 10. Nah, kedua perkalian tersebut menghasilkan hasil yang negatif, jadi dia berada di domain yang negatif. Maka hasilnya nanti digambar, yang positif itu akan naik dan yang negatif itu akan turun. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita akan menggambar kurvanya. Nah, di sini kan tergambar kurva seperti nanti akan saya cantumkan. Dulunya minta maaf ya Bu Fitra karena tidak menggunakan penggaris. Nah, tadi kan ada titik tengahnya yaitu 0,0. Lalu ada rentangnya. Untuk yang X tadi kan ada min 36 dan min akar 36 dan akar 36. Lalu tadi juga ada titik yang Y yaitu sama dengan 1. Jadi kita gambar. Nah, titik Y sama dengan 1 kan asimtot datar. Jadi di sini akan ada asimtot datar. Lalu untuk yang X itu tadi ada berada di rentang min akar 36 sama akar 36. Lalu setelah terbentuk asimtot tersebut akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, untuk menggambarkannya, grafik tersebut menggambarkannya itu tidak boleh menyentuh asimtot itu, tapi harus
berdekatan dengan asimtot tersebut, sehingga menghasilkan grafik yaitu yang garis lurus, lalu yang asimtotnya itu yang garis patah-patah. Nah, yang grafiknya itu garis lurus, ada dua, kiri dan kanan, lalu ada yang bawah. Sama untuk ketentuannya, yaitu harus berdekatan dengan asimtot tapi tidak boleh menyentuh. Nah, sehingga membentuk grafik seperti itu, ditarik hingga, untuk yang bawah ditarik hingga menyentuh titik 0,0. Nah, sama seperti yang akar 36 tersebut. Nah, untuk yang cekung atas itu kita mendapatkannya itu dari f aksen x itu lebih dari 0. Nah, untuk yang bawah itu kebalikannya, yaitu f aksen x kurang dari 0. Seperti itu. Terima kasih Bu Fitro.